Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Bioteknologi Peternakan acara ekstraksi DNA. Pada hari ini saya akan menjelaskan proses ekstraksi DNA menggunakan salah satu reagen, yaitu Wizard Genomic DNA Purification Kit Promega. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses ekstraksi DNA adalah menyiapkan microchip berukuran 1,5 ml. Kemudian kita buka microchipnya dan kita buka juga wadah tipnya. Di sini kita menggunakan tip berukuran 200 microlight. Kemudian kita buka tabung EDTA yang berisi sampel darah yang akan kita gunakan. Kemudian kita pasangkan mikropipet ke tip yang akan kita gunakan. Kemudian kita ambil sebanyak 20 microlight sampel darah sesuai dengan protokol Promega. Kita ambil menggunakan mikropipet. Kemudian kita masukkan sampel darah tersebut ke dalam microchip. Kemudian kita buang tipnya. Kemudian kita tutup tabung EDTA-nya. Setelah itu kita tambahkan sebanyak 900 microlight cell lysis solution ke dalam microchip. Di sini kita menggunakan mikropipet berukuran 1000 microlight dan tip berukuran 1000 microlight. Nah, kemudian kita setting mikropipetnya ke 900 microlight dengan cara menggeser bagian atas mikropipet seperti yang tadi. Kemudian kita masukkan mikropipet ke dalam larutan, tekan bagian atasnya sekali, masukkan ke dalam larutannya, kemudian tarik tuas mikropipetnya perlahan-lahan ke atas. Sampai semua larutan 900 microlight tadi masuk, pastikan tidak ada gelembung udara di dalam tip, karena apabila ada gelembung udara itu akan mempengaruhi jumlah volume yang seharusnya kita ambil. Nah, kemudian kita buang tip yang sudah kita gunakan. Setelah itu kita tutup microchipnya dan kita lakukan penghomogenan menggunakan vortex. Kita homogenkan selama 5-10 detik. Nah, apabila sampel sudah tercampur, kemudian kita lakukan inkubasi sampel pada suhu 37 derajat Celcius selama 60 menit. Untuk proses penyetingan pada inkubator yang ini dilakukan dengan cara menekan tombol tes ke bawah, kemudian kita putar tombol selektor untuk menyeting suhu yang kita inginkan. Setelah kita dapat suhu yang kita inginkan yaitu 37, kita kunci dengan menekan tuas yang ada pada tombol selektor tadi. Kemudian kita masukkan sampel ekstraksinya ke dalam inkubator. Nah, untuk suhunya ini nanti perlahan-lahan akan naik menyesuaikan ke suhu yang kita setting, yaitu 37 derajat Celcius. Nah, setelah proses inkubasi selama 60 menit atau 1 jam, kemudian kita ambil sampelnya, dan apabila alat inkubatornya sudah tidak digunakan, bisa kita matikan dengan menekan tombol powernya. Kemudian kita lakukan proses sentrifugasi menggunakan alat mikrosentrifuge. Kita hidupkan, kemudian tunggu sampai semua tombolnya ini mati, kecuali tombol yang gambar tutup dibuka ini. Nah, apabila sudah hanya tombol itu yang menyala, baru kita masukkan sampel sampelnya ke dalam mikrosentrifugenya. Nah, pastikan keadaan sampelnya itu seimbang. Jadi di sini karena saya menggunakan satu sampel, saya perlu sampel lain. Di sini saya menggunakan sampel lainnya yaitu microchip yang saya isi dengan air, supaya seimbang begitu teman-teman saat dilakukan proses sentrifugasi. Karena apabila tidak seimbang nanti alatnya biasanya berbunyi seperti itu. Kemudian kita tutup. Nah, untuk cara penyetingannya itu tombol yang ada di kiri itu kita tekan, kemudian kita cari settingannya. Nah, ini kita setting ke 20 detik dan kecepatannya 14.000 rpm. Kita setting ke 20 detik. Kemudian kita setting juga kecepatannya ke 14.000 rpm.
Nah, setelah sudah kita setting, kemudian kita cari settingan program. Nah, apabila tombol programnya sudah menyala hijau seperti ini, kita klik sampai tulisannya OK. Kemudian ada tanda panah di pojok kiri itu. Nah, setelah itu baru kita klik start. Nah, nanti kalau ada tombol hijau panah seperti yang ada reloadnya itu, nah itu berarti proses sentrifugasi sudah dimulai. Kemudian setelah selesai kan tombol stopnya menyala. Itu dibiarkan dulu sampai tombol stopnya mati, baru kemudian kita keluarkan sampelnya. Nah, untuk bagian yang cair itu disebut supernatan, sementara endapannya disebut dengan pelet. Nah, supernatan atau cairannya ini kita buang, kemudian microchip yang berisi pelet tadi kita vortex selama 5 detik. Kemudian setelah kita vortex, kita tambahkan sebanyak 300 microlight nucleolysis solution ke dalam microchip yang berisi pelet. Nah, untuk micropipet yang ini cara menyeting ukurannya adalah dengan menurunkan tuasnya ke bawah, kemudian kita setting dengan cara memutar atau menggeser bagian tuasnya. Setelah settingannya kita dapat, ini kita setting ke 100 microlight, terus kita tarik tuasnya ke atas lagi. Nah, untuk cara pengambilannya sama, jadi menekan micropipetnya itu cukup sekali saja teman-teman. Setelah itu kita masukkan ke dalam larutan, kita tarik tuasnya perlahan-lahan seperti ini. Nah, setelah itu, setelah terambil, kita masukkan ke dalam microchip. Nah, ketika mengeluarkan larutannya ini, kita tekannya tuh sampai 2 kali. Jadi 1 kemudian 2. Jadi larutannya keluar semua. Nah, kemudian karena kita tadi settingnya ke 100 dan kita memerlukan sebanyak 300 microlight nucleolysis solution, maka kita akan mengambil sebanyak 3 kali. Nah, ini untuk pengambilan NLS yang kedua. Nah, apabila larutan yang kita ambil sama, itu kita bisa menggunakan tip yang sama teman-teman. Masih bisa menggunakan tip yang sama. Namun apabila larutan yang kita ambil sudah berbeda, harus ganti tip ya teman-teman, supaya menghindari kontaminasi dari antar larutan seperti itu. Nah, setelah itu kita tutup nucleolysis solutionnya. Kemudian kita tambahkan juga protein precipitation solution sebanyak 100 microlight. Nah, kita masukkan juga nanti ke dalam microchip. Kemudian kita buang tip yang sudah kita gunakan, kita tutup protein precipitation solutionnya. Setelah itu kita tutup microchipnya dan kita vortex selama 10 detik. Setelah kita vortex, kemudian kita lakukan sentrifugasi yang kedua selama 3 menit pada kecepatannya adalah 14.000 rpm. Nah, setelah itu kita pindahkan cairan atau supernatannya tadi ke microchip 1,5 ml yang baru. Nah, setelah kita pindahkan ke microchip yang baru, kemudian kita tambahkan isopropanol sebanyak 300 microlight.
Nah, setelah itu kita vortex kembali selama 10 detik, lalu sentrifugasi untuk yang ketiga kalinya pada kecepatan 14.000 rpm selama 1 menit. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini ya teman-teman, karena tadi kan saya menggunakan penyeimbang untuk sampel saya ini kan adalah microchip yang saya isi air, sehingga kan warnanya kan sama-sama bening ya antara sampel yang akan saya ekstraksi dengan air yang saya gunakan. Jadi perlu digarisbawahi bahwa akan lebih baik ketika setiap kalian melakukan itu di atas bagian microchipnya diberi nama dengan spidol permanen. Nah, ini kita setting ke 14.000 rpm selama 1 menit. Nah, setelah selesai, kemudian kita ambil sampelnya. Kemudian kita buang cairan atau supernatannya. Setelah itu kita tambahkan etanol 70% for analysis. Nah, pada saat kalian membuka tutup dari suatu larutan, pastikan bagian tutup yang menghadap ke larutannya itu posisinya menghadap ke atas, jadi jangan menghadap ke alasnya supaya menghindari kontaminan. Kita tambahkan 300 mikrolight etanol 70% for analysis ke microchip. Kemudian kita sentrifugasi selama 1 menit di kecepatan 14.000 rpm. Setelah itu sentrifugasi kita bersihkan, kemudian kita tiriskan, dan terakhir kita tambahkan DNA rehydration solution sebanyak 100 microlight. Untuk proses penirisan tadi bisa kita lakukan selama 1-3 menit ya teman-teman. Nah, setelah kita tambahkan 100 microlight DNA rehydration solution ini, kita tambahkan ke microchipnya. Kemudian kita vortex selama 5-10 detik. Dan selanjutnya kita inkubasi sampel pada suhu 65 derajat Celcius selama 60 menit. Nah, setelah kita lakukan proses ekstraksi tadi selesai, untuk mengkonfirmasi apakah DNA-nya berhasil diisolasi atau tidak, kita perlu lakukan electrophoresis dan gel documentation. Demikian praktikum ekstraksi DNA. Sekian dan terima kasih.